sejujur-jujurnya, senyamannya kamu kasih testimoni. Ini aku lihat kemana ini? Halo Kak, aku mau tanya-tanya nih tentang pengalaman mama matchmaker ini. Boleh kenalin nggak umur dan kesibukan sekarang? Halo, kenalin nama aku Dea, umurnya 25 tahun. Kesibukan aku sekarang kerja di perusahaan kosmetik sebagai product researcher. Gimana perasaan kakak ketika dikontak sama matchmaker? Jujur bingung karena aku nggak kenal sama Ramzi. Jadi dikenalin dulu sama Niken, terus baru kenalan lagi sama Ramzi gitu. Perasaannya gimana? Bingung, terus kaget juga sih, soalnya aku belum pernah kayak dicomblangin gitu. Jadi itu pertama kalinya aku dicomblangin sama orang. Terus kaget gak sih tiba-tiba matchmaker ngerekomendasiin orang buat pasangan buat kakak? Iya, kaget juga karena ya itu pertama kali. Terus aku juga nggak expect orangnya itu gitu yang dijodohinnya. Terus apa sih yang bikin kakak percaya sama matchmaker ini? Yang bikin aku percaya karena pertama udah ada testimoninya, terus aku suka sih karena ada proses interviewnya juga gitu. Jadi dilihat nih kita orangnya kayak gimana, terus pengennya yang kayak gimana, nanti dicariin sebisa mungkin yang kayak begitu. Terus ya aku percaya sih karena detail gitu. Ya waktu itu si cowoknya langsung ngontak aku, terus karena sebelumnya kita udah sempet kenal, jadi langsung berjalan begitu aja sih si kenalannya gitu. Ya cuman mungkin ada kesalahan sistem ya waktu itu, lebih ke sistem otaknya ya. Jadi ya waktu itu gagal sudah. Tapi aku dari situ justru nggak kapok, malah daftar lagi, terus aku interview lagi sama Ramzi. Ya aku percaya sih bakal dicariin mungkin yang aku mau, yang aku butuhkan gitu. Seneng sih karena aku nggak expect orangnya, terus aku juga nggak expect ternyata ada beberapa kriteria yang di dia tuh yang emang aku mau gitu. Jadi beberapa yang ada di dia tuh udah checklist gitu di aku gitu. Seneng sih, happy. Lucu aja sih karena kayak ya tadi udah kenalan, sebelumnya udah kenal lama, tahun berapa lah gitu, terus ketemu lagi, lucu sih. Jadi kayak ketemu lagi, terus nggak expect dikenalin itu sama teman kantor dan sama Ramzi gitu. Kayak lucu banget sih, sempit banget dunia ini tuh. Jadi waktu ketemunya di kantor kan? Enggak, jadi aku dikenalin dulu, jadi teman kantorku, temennya Ramzi. Nah terus yang cowoknya ini temennya Ramzi juga, saling ngenalin gitu. Aku dari teman kantor, terus Ramzi juga punya temen lagi gitu. Aduh, bingung gak sih? Aku bingung. Halo guys, ini Ramzi sedang lagi ngedit ini. Jadi maksud dari dia tuh ngejelasin bahwa ternyata yang aku kenalin tuh temen lama dia. Maksudnya dulu kenal doang, sekarang jadi kayak mau deket gitu loh. Jadi aku mau ngejembatani kalau misalkan teman lama dia ini tertarik sama dia, tapi si teman lama ini tuh nggak tahu cara nge-reach out lagi karena mereka cuman mutualan saja gitu guys. Sudah gone, sudah bye. Jadi emang gak lama sih waktu itu kenalannya, paling cuma sebulan deket, terus tiba-tiba di ghosting. Kakak sekarang statusnya single? Ya, single. Nah, kira-kira mau nggak dijodohin lagi? Mau banget, nice, mau banget, semangat aku. Kriteria khusus yang mau pengen dijodohin sama? Jadi kalau aku wajib yang emang dia tuh sholatnya terjaga, jadi 5 waktu gitu. Terus yang udah selesai sama masa lalunya ya, tolong banget dicatat, distabiloin itu ya, di highlight yang udah selesai sama masa lalunya gitu. God damn right. Kalau misalnya ada teman kakak lagi nyari jodoh, kakak bakal rekomendasiin dia jodoh kita nggak? Mau banget.
Karena pertama udah ada testimoni juga kan, ngelihat testimoni, terus dari prosesnya gitu. Dan fun fact sekarang teman kantor aku juga udah ada yang daftar, kayak 2 orang gitu. Jadi saling ngeracun. Aku mau nanya deh, kamu kan sama aku gak kenal. Nah, kamu boleh ceritain nggak kayak proses kayak dari kita ketemu, ngobrol, dan wawancara sebagainya, sepengalaman kamu dan senyaman sejujurnya kamu apa aja yang ceritain? Oke, jadi awalnya kan nggak kenal tuh sama Ramzi. Kenalnya itu bukan kenal sih, kayak cuman tahu doang dari Niken, teman kantor aku gitu. Habis itu dikenalin sama si calon berjodohnya itu. Habis itu gagal. Nah dari situ aku kayak ya udah tanggung nggak sih, sekalian daftar aja gitu. Nah dari situ ketemuan lagi kita, terus ada proses interview. Di situ Ramzi nanyain beberapa pertanyaan kayak aku orangnya kayak gimana, terus mau yang kayak gimana gitu. Aku rasa kredibel, cukup kredibel. Kayak gitu. Jadi enak. Enak ya gitu. Aku juga gak enak. Semoga nanti jadi enak ya. Amin. Sebentar, sedetik ya, dulu. Berdasarkan pengalaman aku, walaupun kemarin gagal, tapi itu kan udah ada beberapa kriteria yang aku checklist kan, yang udah, wah ini nih yang aku cari gitu. Nah gimana kalau nanti setelahnya itu dibantu sama teman-teman Ramzi buat ngekurasi orang-orangnya, itu pasti bakal lebih akurat lagi apa yang kita mau gitu. Menurut aku bakal gitu, aku percaya itu. Oke, jadi ceritanya begini kawan-kawan. Waktu itu jadi kayak dikenalin lagi sama Ramzi, taunya udah kenal karena dia dulu satu sekolah sama aku gitu. Terus kita kenalan, chatting, terus sempet teleponan juga beberapa kali gitu. Ingat banget waktu itu lagi bulan puasa. Nah terus dia tuh bilang, aku mau balik nih Dek ke Indonesia. Dia di Australia by the way. Dia balik ke Australia terus ngambil cuti cukup lama. Terus aku juga baru tahu dari Ramzi karena katanya dia emang sengaja pulang buat ketemu aku. Wow, effort sekali ya gitu. Terus di situ kayak ya ampun, dia effortnya ya ada gitu. Terus akunya makin semangat gitu. Terus setelah kenalan itu emang kayak wah dia yang aku mau gitu, cowok yang aku mau. Doa aku tuh benar-benar terkabul karena sebelumnya aku kayak kayaknya nggak ada deh cowok yang kayak gini. Terus datanglah dia gitu, memberikan harapan waktu itu ya. Terus singkat cerita kita ketemu, kita ngedate sekali doang sih sebenarnya ngedate-nya. Terus udah gitu dia balik. Nah begitu balik tuh nggak langsung ngeghosting, sebenarnya masih kayak chattingan gitu seperti biasa, kayak ya udah baik-baik aja gitu. Cuman setelah itu dia udah mulai slow respon dan akunya juga ya udah kayak mengertilah kesibukan dia gitu, karena dia juga di sana ambil studi terus juga kerja, ya aku paham lah gitu. Tapi kok lama kelamaan makin nggak balas, makin slow respon gitu ya, nggak ada kabar sama sekali gitu. Padahal dia udah ngelihat story aku gitu. Terus zaman sekarang nggak mungkin nggak sih nggak megang HP gitu ya seharian gitu. Terus aku juga cerita ke Ramzi kayak ini kenapa ya cowok gitu, apa udah nggak tertarik lagi sama berjodoh ini atau gimana? At least kasih kejelasan gitu kan, kalau mau maju kalau enggak gitu. Kalau gitu kan akunya masih bisa, kalau misalnya dia kasih jawaban aku bisa ya udah gitu kan, ngambil jalan lain, action lain gitu. Terus dari situ karena dianya nggak ngasih kabar terus, ya udah aku memutuskan untuk nggak lanjut lagi sama dia gitu. Aku yang ngasih apa ya, confess atau apa ya? Ultimatum. Iya, ultimatum, closure lah gitu. Aku ya, aku kasih closure ke dia kalau ya udah kita nggak lanjut lagi gitu, thanks gitulah, by the way gitu. Terus nggak lama dari itu, kayak beberapa hari kemudian gitu ya, nggak tahu, pokoknya beberapa hari kemudian aku lihat story dia, ternyata dia update dengan mantannya. What the fuck? Jadi di situ kayak langsung chat kan, ini balikan atau gimana gitu. Terus ternyata Ramzi juga nggak tahu kasus itu gitu. Jadi ya udah lah ya, mungkin emang waktu itu dia belum selesai sama masa lalunya gitu. Tapi
terima kasih aku jadi tahu Ramzi, jadi aku bisa daftar perjodohan ini. Ada yang mau tambahin dari kamu ya? Ada yang mau ditiin? Opet. Udah aman guys, udah aman. Makasih. Aman ya guys.